Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam perkuliahan kita, yaitu komunikasi lintas budaya. Nah, di perkuliahan kita kali ini, kita akan membahas tentang dimensi nilai dan pertemuan antar budaya. Oke, bicara tentang budaya, tentu tidak akan sesimpel itu ya. Pasti kalau kita bicara tentang budaya, kita akan ingat tentang masyarakat dunia. Kita akan ingat tentang keragaman yang terjadi di dunia kita ini, di planet bumi kita ini. Nah, bicara tentang budaya dan juga masyarakatnya, kita juga harus sadar bahwa budaya itu mengalami proses. Dan kita juga bisa pahami bahwa proses itu juga membentuk peradaban dari umat manusia kita ini. Nah, bicara tentang itu, tentu ini menjadi hal yang cukup penting ya, karena apalagi di era globalisasi ini, kita tahu bahwa semakin tinggi perkembangan teknologi kita, semakin mudah akses kita untuk menjangkau masyarakat di belahan dunia lainnya gitu ya. Terus juga semakin besar akses kita, ya semakin tinggi juga untuk kita berinteraksi dengan mereka. Nah, dalam hal ini kita mungkin perlu memahami bahwa budaya itu kan berkembang. Berkembang itu seperti apa? Nah, saya ingin menunjukkan satu potret yang menarik dari NASA, di mana NASA memberikan potret tentang belahan dunia kita ini, planet bumi kita ini, ternyata memiliki cahaya yang berbeda-beda di wilayah-wilayah tertentu. Yang mana kita bisa lihat, di Amerika bagian utara ini punya cahaya yang sangat terang. Di Eropa punya cahaya yang sangat terang. Titik-titiknya banyak gitu yang terangnya. Jepang ini nih kita tahu bahwa pulau yang seperti ini ada pulau Jepang, terang juga. Indonesia ada beberapa yang terang. Apa sih ini maksudnya? Kita bisa tahu dari potret ini bahwa ada negara-negara yang secara perkembangan teknologi dan juga penggunaan energinya jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Gitu. Jadi kalau kita lihat nih ada benua Afrika, wah ini sebagian besar masih banyak yang gelap ya. Gitu. Walaupun di Afrika Selatan ternyata sudah cukup terang gitu ya. Nah, ini semua menggambarkan tentang sebaran tingkat peradaban manusia di planet bumi kita ini gitu ya. Nah, bicara tentang peradaban itu menurut Samba sebetulnya merupakan suatu konsep untuk menyebut kebudayaan, di mana di sini juga terkait dengan sistem teknologi, ilmu pengetahuan, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, serta masyarakat kota yang maju dan kompleks. Jadi kalau kita tadi kembali ke peta yang sebelumnya, ya peradaban ini menunjukkan bagaimana suatu masyarakat itu berkembang. Semakin terang tadi kalau dalam foto tadi, semakin terang cahayanya, bisa dibilang masyarakatnya semakin berkembang dan semakin banyak mengakses berbagai sistem teknologi, sistem pengetahuan, dan juga energi dalam hal ini. Nah, terkait dengan perkembangan peradaban tadi, tentu kita juga harus memahami bahwa kita sebagai manusia, dalam hal ini manusia yang berbudaya, itu juga mengalami perkembangan. Jadi kita harus sadar bahwa kita tidak ujug-ujug gitu ya, menjadi manusia yang seperti sekarang ini, menjadi masyarakat modern seperti saat ini. Secara skala dalam hal ini kita bicara tentang kebudayaan, ternyata kita sudah sangat mengalami perubahan. Yang mana kalau misalnya kita bicara tentang masyarakat dengan kebudayaan yang sederhana dalam hal ini, mungkin yang memiliki penduduk yang masih sangat rendah gitu ya, khususnya kalau sekarang ya masih ada masyarakat-masyarakat yang terisolir gitu ya. Tentu mereka memiliki sistem teknologi yang jauh lebih sederhana. Kebanyakan di masyarakat yang kecil seperti ini, yang jumlahnya mungkin cuma ratusan sampai ribuan,
itu memiliki teknologi yang jauh lebih sederhana. Mata pencaharian mereka juga jauh lebih sederhana. Kebanyakan mungkin masih berfokus pada berkebun, ada yang mungkin berburu juga gitu ya. Lalu juga sistem politiknya juga mungkin masih sangat berdasarkan kayak keturunan, atau misalnya kalaupun ada pemilihan tapi pemilihan yang sangat sederhana gitu ya, seperti itu. Bahkan itu juga kalau masyarakatnya kecil apalagi terisolir, bisa jadi juga secara ideologi mereka masih sangat sederhana. Dalam hal ini mungkin tidak serigid masyarakat modern yang sudah memahami adanya konsep agama gitu. Nah, kalau masyarakat kecil seperti yang kita tahu ada di wilayah-wilayah yang terisolir, mungkin masih percaya animisme atau dinamisme, atau dalam hal ini masih percaya akan adanya pemujaan terhadap roh leluhur. Nah, seperti kita tahu bahwa kita juga kan tidak ujuk-ujuk ya, kehidupan manusia di planet bumi ini tidak ujuk-ujuk langsung dihuni oleh 8 miliar manusia gitu ya. Tetapi kan sebelumnya juga berasal dari kelompok-kelompok kecil gitu, yang mana tadi saya sudah ceritakan bahwa kelompok kecil ini memiliki cara hidup yang sederhana, yang kemudian juga berevolusi mungkin dalam hal ini. Berevolusinya yang seperti apa? Mereka yang tadinya cuma ratusan beranak pinak hingga akhirnya menjadi ribuan, lalu juga mungkin ada yang mencoba untuk memperluas wilayahnya gitu ya, hingga mereka semakin meluas cakupan masyarakatnya, dan ada juga yang mungkin semakin padat masyarakatnya gitu ya, sehingga mereka mengenal mata pencaharian yang lebih kompleks, mereka mulai mengenal sistem politik yang lebih kompleks gitu. Kayak kita tahu Indonesia kan sebelumnya memahami sistem politik kerajaan ya, dimana kita tahu bahwa ada kerajaan-kerajaan baik itu yang cukup besar pengaruhnya seperti Majapahit, hingga kerajaan-kerajaan kecil yang mungkin kita tahu bahwa itu hanya menjadi satu kerajaan yang mungkin cakupannya hanya kalau dibandingkan dengan saat ini ya satu kabupaten atau gimana. Nah, dari perubahan kebudayaan ini tentu kita tahu bahwa manusia ini akan selalu berkembang. Jika saat ini kita hidup di era modern yang mungkin sudah sangat mengenal teknologi, sudah sangat mengenal sistem politik yang lebih kompleks, dan juga sistem komunikasi yang lebih kompleks kan ya, kedepannya mungkin kita akan punya hal lain lagi yang bisa jadi lebih kompleks atau justru lebih simple gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya kita tahu bahwa skala kebudayaan ini tuh terjadi. Bahkan kita juga bisa lihat kalau dari potret yang tadi, di beberapa wilayah di belahan dunia yang lain gitu, masih ada juga masyarakat yang bisa kita sebut dengan masyarakat berskala kecil, dan kehidupan mereka jauh lebih sederhana dibandingkan kita. Oke. Nah, kalau yang ini gambar apa? Kalau yang ini adalah gambar tentang sebaran atau jalur-jalur pesawat. Bisa bayangkan ya, di sini banyak sekali garis-garis yang muncul sebagai jalur dari trek pesawat kita saat ini. Ada beberapa titik atau misalnya wilayah-wilayah yang memang banyak bertumpuk garis-garisnya sehingga dia jauh lebih putih dibandingkan yang lainnya. Itu artinya apa? Bukan cuma sekedar membicarakan tentang trek pesawatnya saja, tetapi itu menunjukkan bahwa akses dari wilayah-wilayah ini jauh lebih banyak dibandingkan wilayah lainnya yang memiliki garis-garis yang lebih sedikit. Jadi kalau kita lihat di sini ada Amerika, ada Eropa, terus di sebelah sini ada Cina dan Jepang.
yang mana mereka itu punya akses untuk bisa dibilang menjangkau belahan dunia lain jauh lebih banyak dibandingkan kita, bisa dibilang seperti itu. Yang kita bisa lihat Indonesia ya ada ke negara lain, tapi nggak sebanyak, nggak seterang wilayah-wilayah ini gitu. Nah, hal ini tentu mempengaruhi cara kita berkomunikasi, cara kita berinteraksi dan sebagainya gitu. Nah, jadi potret seperti ini aja tuh bisa sangat banyak ya maknanya kalau kita bicara tentang komunikasi dan interaksi. Lalu, nah, jika manusia ini berkembang dan budaya pun berkembang seperti tadi saya bilang, maka komunikasi juga berkembang dan bahasa pun pasti berkembang kan. Nah, termasuk di dalam hal ini ketika kita bicara tentang komunikasi lintas budaya, kita akan sadar bahwa kebudayaan itu berkembang dan unsur-unsurnya pun berkembang. Seperti apa sih berkembangnya gitu ya? Gimana caranya? Ternyata suatu kebudayaan itu berkembang karena adanya proses evolusi dan proses interaksi. Proses evolusi itu seperti apa? Seperti yang tadi saya jelaskan dalam skala kebudayaan. Bisa jadi satu masyarakat itu mengalami evolusi, dalam arti mereka semakin berkembang dari yang tadinya kecil menjadi sedang hingga akhirnya menjadi besar. Dari yang tadinya sederhana menjadi kompleks, gitu ya. Baik itu dari sisi komposisi penduduknya maupun juga budayanya. Nah, sedangkan kalau melalui proses interaksi atau dalam hal ini kita memahami ada yang disebut dengan difusi. Difusi itu adalah proses persebaran, dimana kalau misalnya kita nih secara logikanya suatu tempat atau suatu masyarakat ini sudah terlalu padat, pasti akan ada ide dari masyarakat lainnya atau sebagian dari masyarakat tersebut untuk berpindah kan, untuk bermigrasi ke wilayah lainnya gitu. Jadi kalau kalian tahu nih, kita di setiap negara ini ibaratnya mah kalau misalnya kita sadari gitu ya, kenapa sih ada berbagai negara yang mungkin bisa dibilang secara fisik itu mirip ya gitu. Secara fisik masyarakatnya mirip, bahkan bahasanya pun mirip. Sebetulnya itu karena pengaruh difusi. Jadi bisa jadi nenek moyang mereka itu sama. Jadi kalau misalnya kita nih dibilang masyarakat Melanesia, berarti kita itu gabungan dari masyarakat Melayu, yaitu Asia Tenggara gitu ya, di wilayah Asia Tenggara. Terus juga kalau misalnya Melanesia itu ada campuran dari Mongoloidnya juga, yang kita tahu yang bermata sipit dan segala macamnya gitu ya. Hal-hal ini tuh sebetulnya menjadi hal yang tanpa kita sadari, tapi itu menjadi bagian dari sejarah kita gitu. Bagaimana manusia tadi ini berkembang, ya itu karena salah satu faktornya itu evolusi dan difusi ini. Bagaimana kita bisa ada di Indonesia saat ini ibaratnya, ya bisa jadi karena adanya penjelajahan dari leluhur kita di masa-masa yang lampau gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sangat wajar sekali kalau misalnya ada budaya-budaya yang serupa dengan masyarakat di belahan dunia lainnya gitu. Nah, proses difusi ini itu sebetulnya banyak sekali, bukan cuma kita bicara tentang difusi kebudayaan ya, atau misalnya masyarakat bermigrasi, tapi juga di sini ada banyak hal yang berdampak dari proses difusi ini. Kalau misalnya kalian lihat nih di sini di dalam peta ini sebetulnya memberikan gambaran tentang difusi makanan juga. Bagaimana di sini tuh ada persebaran coklat
dari Amerika Selatan ke Afrika gitu ya. Terus juga ada lagi kalau di kita ini misalnya dapat jagung. Jagung itu kalau dari sejarahnya bukan asli Indonesia, tapi jagung itu berasal dari Amerika Latin gitu ya. Nah, hal-hal kayak gini yang menjadi bukti sebetulnya bahwa kita ini sebagai suatu masyarakat dunia gitu ya, kita ini mengalami proses difusi, kita ini sebetulnya sudah mengalami proses pencampuran dari zaman dahulu kala gitu. Jadi kalau kalian ingat-ingat lagi juga ya, kita kan dulu diajarkan di mata pelajaran sejarah tentang perdagangan ya, bagaimana jalur sutra itu menjadi jalur yang sangat penting untuk proses perdagangan di seluruh dunia. Dari Eropa bisa menyebarkan berbagai macam jenis produk sampai ke Asia, sampai ke Australia gitu, sampai ke Amerika juga gitu ya. Bagaimana Columbus itu kan menjelajah juga tidak hanya sekedar menjelajah saja, tentu dia juga memberikan berbagai macam pengaruh, baik itu mungkin budayanya, cara berpikirnya, maupun juga tadi bahan pangan yang mungkin menjadi aspek yang sangat penting di kala itu. Nah, ini yang menarik lagi, bicara tentang persebaran kebudayaan dan juga tadi difusi gitu. Sebetulnya bukan hanya yang terjadi di masa lampau, tapi juga saat ini. Nah, contohnya apa? Di masa sekarang, difusi juga masih sangat berlangsung. Jadi kalau kalian tahu McDonald gitu, ya secara tidak langsung dia juga melakukan difusi terhadap masyarakat di belahan dunia lain. Yang mana contoh aja ya gitu, McD itu kan memberikan pengaruh terhadap selera makanan di seluruh dunia gitu, dengan adanya cabang-cabang mereka di seluruh dunia ini. Nah, mereka awalnya kan punya makanan atau produk spesialnya gitu ya, yang kita tahu itu kayak Big Mac gitu. Nah, Big Mac ini jenis roti kan sebetulnya gitu ya. Nah, atau burger lah kita tahu ya. Nah, tapi ternyata ketika McD menyebar ke seluruh dunia, belum tentu Big Mac yang bentuknya di Amerika ini tuh bisa diterima di negara-negara lain gitu. Ternyata negara lain itu punya preferensi makanannya sendiri juga gitu. Mereka punya selera sendiri juga yang ternyata itu harus disesuaikan dengan resep yang dimiliki oleh McDonald ini gitu. Makanya tidak heran kalau misalnya kita bicara tentang burgernya McD saja, itu tidak bisa memotret burger yang ini saja gitu, Big Mac-nya saja tidak bisa, tapi kita mungkin harus menyesuaikan dengan burger-burger di negara-negara yang lain gitu, termasuk di Indonesia juga. Di Indonesia masih laku lah ya burger yang seperti ini, yang Big Mac ini, tapi saya yakin ada beberapa yang sudah diadaptasikan gitu, baik itu dari sisi rasanya saja ataupun dari komposisi makanan yang menjadi bahan baku pembuatan roti tersebut gitu. Nah, ini yang disebut dengan difusi juga gitu. Bagaimana yang tadinya dia menyebarkan makanan ke seluruh dunia, ternyata dia juga harus menyesuaikan dengan budaya dari negara-negara yang dia datangi gitu. Nah, bicara tentang tadi difusi, berarti kan kita bicara tentang pertemuan budaya ya. Kayak tadi ngomongin Big Mac aja, ngomongin burger aja, itu sudah sangat kompleks ya. Penyesuaiannya harus banyak gitu, sampai ada burger-burger di setiap negara yang punya ciri khas berbeda gitu. Nah,
secara konsep difusi sendiri itu memiliki dua output gitu. Bisa jadi proses difusi itu mengeluarkan akulturasi, dan bisa jadi satu lagi asimilasi. Apa yang disebut dengan akulturasi? Akulturasi itu adalah suatu proses perubahan di mana adanya pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang masing-masing budayanya ini tetap mempertahankan keaslian budayanya gitu. Jadi mereka ada percampuran tetapi tidak melunturkan budaya aslinya. Sebagai contoh, kita tahu bahwa wayang itu menjadi satu kesenian yang khas di Indonesia gitu ya. Tapi kita juga tahu bahwa wayang ini tidak serta-merta ada di Indonesia gitu loh. Wayang ini kalau dilihat dari sejarahnya, ini tidak lepas dari sejarah kedatangan orang-orang India ke Indonesia, yang mana mungkin karena proses perdagangan ataupun proses penyebaran agama pada saat itu. Nah, wayang dalam budaya Indonesia itu merupakan suatu produk adaptasi, bisa dibilang begitu. Adaptasi dari apa? Adaptasi dari budaya India, yaitu misalnya ceritanya itu Mahabharata yang diadopsikan dengan budaya-budaya Jawa. Nah, dalam hal ini wayang ini menjadi salah satu sarananya gitu, sarana untuk menceritakan kisah-kisah tersebut. Makanya banyak sekali tokoh-tokoh wayang di kita yang sangat mirip dengan tokoh-tokoh yang ada di cerita-cerita India gitu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ada percampuran, tetapi juga tetap ada hal-hal yang dipertahankan, sehingga karena ada hal yang dipertahankan, muncullah dalam hal ini identitas baru yang disebut dengan wayang gitu ya. Nah, bedanya dengan asimilasi apa? Kalau di sini asimilasi itu adalah suatu proses pencampuran dua budaya atau lebih yang menghasilkan budaya yang baru gitu. Di sini sama-sama berpengaruh sebetulnya, tetapi benar-benar sangat berbeda dari budaya aslinya gitu. Jadi kalau bicara tentang budaya A dan budaya B, mereka itu nggak akan menjadi budaya AB gitu, tapi mereka akan menjadi budaya C, yang dimana C ini adalah gabungan dari budaya A dan budaya B gitu. Kalau yang akulturasi tadi itu lebih ke penggabungan aja gitu. Jadi masih sangat terlihat gitu budaya aslinya itu gitu, dan juga cerita-ceritanya tadi kayak saya bilang, cerita-cerita aslinya itu masih sangat terlihat gitu. Sehingga kalau misalnya disebut gabungan A dan B, ya mereka bisa disebut A dan B gitu. Nah, kalau yang C ini, yang asimilasi ini justru dia beneran jadi hal yang baru, menjadi hal yang kita bisa bilang ya sangat berbeda dari budaya asalnya. Nah, di sini saya ambil contohnya itu Hindu Bali. Kenapa Hindu Bali? Karena kalau misalnya kita lihat agama Hindu di India sebagai agama asalnya gitu ya, ternyata sangat berbeda sekali. Berbeda dalam hal apa? Banyak hal. Dalam hal adat istiadatnya, dalam hal kasta juga, walaupun sama-sama memiliki penggolongan atas kasta ya, mereka pun punya sistem kasta yang cukup berbeda gitu. Karena apa? Karena di sini sudah sangat bercampur dengan budaya Bali-nya gitu. Jadi bentuk-bentuk sesajen, bentuk-bentuk ritual, walaupun sama-sama disebut Hindu, tetapi berbeda Hindu Bali dengan Hindu di India gitu. Makanya mereka ya menjadi satu kategori sendiri saja, Hindu Bali, bukan
Hindu seperti India gitu, atau mungkin Hindu-Hindu di negara-negara yang lainnya gitu ya, seperti itu. Nah, terkait dengan itu, berarti kan ada yang disebut dengan proses pencampuran gitu ya, proses pencampuran budaya. Tapi kalau misalnya kita bilang tadi proses pencampuran budaya itu menghasilkan akulturasi dan asimilasi, itu kan sebetulnya proses akhirnya saja ya gitu. Nah, kalau misalnya kita bayangkan pada saat terjadinya pencampuran, sebetulnya apa sih yang terjadi? Ternyata untuk pencampuran budaya itu tidak tidak langsung atau tidak ujuk-ujuk akan menjadi akulturasi atau asimilasi. Tetapi di sini ada proses yang terjadi. Prosesnya kayak gimana? Pada saat percampuran terjadi, percampuran antar budaya terjadi, ini akan sangat mungkin itu ada yang namanya culture shock gitu. Culture shock ini sangat umum terjadi ketika dua budaya minimal dua budaya itu saling bertemu gitu. Karena seperti yang kita pelajari sebelumnya, mereka sadar akan adanya perbedaan yang mungkin sangat drastis di dalam kebiasaan mereka sehari-hari gitu. Nah, dari situ setelah bisa melewati culture shock-nya, barulah akan muncul proses adaptasi gitu. Yang mana nanti dari proses adaptasi ini bisa saja terjadi akulturasi atau asimilasi. Itu akan sangat tergantung dari prosesnya. Nah, apa yang disebut dengan culture shock? Ternyata culture shock itu sebetulnya lebih ke proses rasa gelisah akibat hilangnya semua tanda dan simbol yang kita hadapi dalam hubungan sosial. Jadi culture shock itu adalah proses kegelisahan kita di mana kita itu sadar ketika bertemu dengan budaya yang sangat berbeda, ternyata ada hal-hal yang tadinya bisa kita lakukan dan itu efektif untuk kita lakukan, ternyata sekarang sudah tidak efektif lagi kalau kita berinteraksi dengan budaya orang lain gitu loh, dengan budaya yang berbeda itu gitu. Ketika kita berinteraksi dengan yang berbeda gitu, berbeda budayanya, tentu kita sadar untuk menyesuaikan gitu. Nah, sebagai contoh, ada banyak cerita tentang kondisi mahasiswa kita yang belajar di luar negeri, mahasiswa Indonesia kemudian belajar di luar negeri. Ternyata mereka pun mengalami culture shock gitu. Mereka mengalami kegelisahan di mana mereka harus merubah sekali cara berpikir mereka tentang nilai, tentang budaya, cara berkomunikasi gitu ya, dan segala macamnya. Nah, sehingga berbagai macam fase itu harus dilalui gitu. Nah, culture shock sendiri ternyata menurut Larry Asamoah itu memiliki berbagai tahapan. Jadi kalau tadi kan kita tahu bahwa culture shock ini adalah suatu proses yang harus kita lalui untuk adaptasi ya. Nah, ternyata ya culture shock ini memang akan menjadi suatu proses lagi gitu, proses tersendiri gitu, dimana kalau Larry Asamoah itu menceritakan bahwa ini mirip seperti kurva U. Kurva U tuh seperti apa ya? Maksudnya ada kondisi di mana secara grafik mungkin kita ngerasa kita di posisi yang bahagia atau misalnya secara grafik itu sangat positif gitu ya, ada di kondisi yang sangat tinggi. Tapi juga nanti akan ada kondisi di mana kita akan sangat jatuh terus sampai titik terendah hingga akhirnya kita menemukan titik balik dan akhirnya kita kembali lagi ke titik yang positif dan kita bisa bahagia kembali lah bahasanya gitu. Makanya kalau dalam pemahamannya Larry Asamoah, tahapan culture shock itu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama itu adalah fase kegembiraan, dimana ketika bertemu dengan masyarakat yang berbeda budayanya dengan kita mungkin akan merasakan euforia bagaimana kita tuh takjub dengan perbedaan-perbedaan itu. Kita takjub dengan segala macam keindahan yang mungkin muncul di antara
pertemuan ini gitu. Baik itu mungkin lokasinya, baik itu mungkin cara mereka bersikap, cara kita bersikap juga gitu ya. Fase kegembiraan itu akan muncul. Tapi setelah kegembiraan itu muncul, akan sangat mungkin itu terjadi fase kekecewaan. Fase kekecewaan itu seperti apa? Fase di mana kita mulai menemukan ada banyak sekali perbedaan dan hal-hal yang biasa kita lakukan sudah tidak bisa kita lakukan lagi. Jadi kalau kita dulu biasa melakukan misalnya itu saling sapa sama orang yang berpapasan misalnya, atau mungkin sama guru kita gitu ya, ternyata tidak semua negara itu melakukan hal seperti itu gitu. Bisa jadi kita menjadi merasa sangat terkucilkan, menjadi merasa sangat sendirian, tidak punya teman gitu. Hal-hal seperti ini sangat sering sekali terjadi di fase kekecewaan pada saat culture shock. Nah, setelah kita merasakan semua kekecewaan, merasakan semua hal-hal yang tidak efektif di dalam cara kita berinteraksi, cara kita berkomunikasi, akhirnya kita kan mulai mengalami fase di mana kita belajar, yang kita sebut dengan fase awal revolusi. Fase belajar itu seperti apa? Fase di mana kita itu menyadari bahwa kita bisa melakukan A, B, C, dan D untuk permasalahan kita sebelumnya. Jadi di sini fase di mana kita menemukan solusi-solusi yang bisa kita lakukan untuk beradaptasi gitu ya. Nah, di sini kita mulai mengalami kalau misalnya tadi mah jatuh gitu mentalnya. Nah, di sini kita udah mulai naik lagi nih mental kita. Nah, hingga akhirnya kita ada di titik fase berfungsi dengan efektif. Fase berfungsi dengan efektif itu artinya kita sudah benar-benar bisa disebut beradaptasi dengan kondisi baru ini. Kita bisa disebut sebagai orang yang survive di dalam pertemuan antar budaya ini gitu. Dan kita pun sudah sangat hafal gitu bagaimana harus bersikap dengan masyarakat yang kita temui ini gitu. Dalam hal ini ya ibaratnya mah kalau kita datang ke satu negara, berarti ya kita sudah mengenal nih penduduk lokal itu tuh seperti apa, hingga akhirnya kita pun juga tahu bagaimana cara kita memperlakukan penduduk lokal ini gitu. Dan akhirnya kita pun bisa nge-manage pikiran kita, perasaan kita, dan mental kita gitu. Nah, di fase inilah yang mungkin tadi bisa menentukan gitu, apakah kita akan benar-benar berbaur dengan mereka gitu ya, atau memang kita akan menjadi sosok yang benar-benar ya udah sangat berbeda dengan mereka, tapi bukan berarti kita tidak menyerap apa yang kita pelajari dari mereka gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang culture shock nih, kita bisa tahu juga di dalam beberapa channel YouTube ya. Ini ya saya memasukkan ini untuk hiburan aja sih, bagaimana kalian juga bisa memahami ketika bertemu dengan masyarakat yang berbeda adat istiadatnya dengan kita, berbeda budayanya, jelas itu perlu melakukan penyesuaian gitu. Dan memang kita juga perlu tahu bahwa dalam hal ini banyak hal yang perlu dipelajari untuk kita bisa memahami komunikasi yang efektif, khususnya dalam hal ini komunikasi antar budaya. Nah, oke. Dari penjelasan itu kita juga jadi tahu bahwa tentu ya budaya dan komunikasi itu sangat saling berhubungan gitu ya, sangat saling bergantung satu sama lain. Dimana untuk kita memahami komunikasi yang efektif, kita harus sangat tahu bagaimana budayanya berkembang, bagaimana budayanya itu terbentuk, bagaimana karakter budayanya gitu ya. Nah, itu semua merupakan satu modal untuk kalian agar bisa berinteraksi dengan lebih efektif, khususnya dalam hal ini
ketika berinteraksi dengan lintas budaya. Ya, tadi sebagai contoh aja kan kita bisa tahu bahwa aspek budaya ini dan aspek perkembangan budaya ini tidak hanya bicara tentang bahasanya saja, tetapi juga akan sangat terkait dengan aspek kehidupan kita yang lain. Bisa saja terkait dengan aspek mata pencaharian kita, atau tadi makanan kita gitu ya, atau misalnya aspek agama kita gitu ya, dan segala macamnya gitu. Sehingga kalau misalnya kita mempelajari komunikasi lintas budaya dalam pandangan antropologi, kita juga harus paham bahwa untuk memahami komunikasi lintas budaya itu kita harus paham secara holistik atau secara menyeluruh, karena komunikasi ini menjadi aspek yang kalau di dalam antropologi itu harus digali dengan berbagai pandangan gitu, dengan berbagai unsur, dengan berbagai kajian lainnya gitu, supaya lebih lengkap, lebih komprehensif, dan kalian bisa lebih paham kebudayaan yang sebenarnya itu seperti apa gitu dari masyarakat yang sedang kalian teliti. Kira-kira seperti itu materi dari saya. Oke, sekian perkuliahan kita kali ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi saya via WA. Boleh di grup atau japri juga boleh deh ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.